Assalamualaikum, apa kabar adik-adik semua? Masih tetap di rumah kan? Iya, memang dalam suasana COVID ini kita harus tetap berada di rumah. Gak usah sedih karena kakak akan membacakan sebuah buku cerita. Nah, cerita kali ini berasal dari sebuah buku yang besar, tapi sepertinya ceritanya sedih. Tapi jangan ikutan sedih ya adik-adik. Yuk kita ikutin bersama. Ini dia bukunya, besar, ukurannya A3, dan ini sangat cocok sekali buat kita di dalam kelas nantinya. Ya, kalau kita ada beberapa orang di dalamnya. Judulnya Gobi si ikan kecil. Nah, untuk penulis dan ilustratornya adalah Melinda. Oke, kita buka untuk halaman pertama adik-adik. Hai, namaku Gobi. Aku adalah ikan kecil yang tinggal di laut. Aku sejenis ikan laut yang memiliki warna belang. Kira-kira ikan gobi atau gobi yang mana ya adik-adik? Kakak melihat ada 3 ikan yang berwarna belang. 1, 2, 3. Kira-kira gobi yang mana ya? Gobi yang ini karena dia terlihat lebih besar. Sedangkan ini adalah terumbu karangnya. Seperti itu. Ada apa dengan gobi ya adik-adik? Kita cari tahu, tapi sebelumnya kita bisa bilang ting tong. Yuk, ting tong. Ini adalah terumbu karang. Terumbu karang adalah tempat para binatang berkumpul. Wow, ada yang bisa lihat terumbu karang? Ya, ini terumbu karang adik-adik. Tempat ini sangat indah. Kakak menemukan sesuatu di sini. Kita baca ya. Terumbu karang terdiri dari 2 kata, yaitu terumbu dan karang. Terumbu memiliki pengertian sebagai pengendapan kapur yang berasal dari karang hidup atau mati. Sebenarnya karang itu apa ya, Dik? Sementara arti karang adalah sekumpulan hewan yang hidup bersama dengan sejenis tumbuhan alga. Oh, begitu. Berarti karang adalah sejenis hewan adik-adik. Kita lanjut lagi ya, tapi sebelumnya kita bilang ting tong. Ada apa ini adik-adik? Kenapa ada bulatan besar? Ayo kita cari tahu. Pada suatu hari aku bermain jauh dari terumbu karang. Aku mendengar suara ledakan yang sangat keras. Duer. Ternyata itu berasal dari benda yang bulat ini. Sebenarnya ini apa ya? Ayo kita cari tahu. Ini dinamakan bom ikan. Bom ikan dengan berat 250 gram dapat menghancurkan sekurangnya 50 meter persegi terumbu karang. Setelah suatu tempat atau terumbu karang dihancurkan dengan bom ikan, ikan-ikan tidak akan kembali ke tempat itu. Oh, pantas sekali kalau sekarang ikan-ikan sudah sedikit adik-adik. Karena kabarnya banyak orang yang menggunakan bom ikan untuk mendapatkan ikan. Sedih ya? Mari kita lihat lagi. Sebelumnya kita bilang ting tong. Saat ledakan itu, aku tidak bisa melihat sekelilingku. Aku merasakan getaran yang sangat kuat. Aku merasa ketakutan. Wah, Gobi merasa ketakutan adik. Karena apa?
Iya, karena bom ikan tadi. Terus apa yang akan dilakukan Gobi selanjutnya? Kita bilang ting-tong yuk. Ting-tong. Setelah beberapa saat, aku mulai bisa melihat. Aku segera pulang untuk bertemu ayah dan ibu. Aku mencari mereka di antara terumbu karang yang sudah berantakan. Coba lihat. Wah, terumbu karangnya tidak lagi satu seperti tadi. Sekarang sudah berantakan. Sudah terpisah satu sama lain. Wah, Gobi sedang mencari siapa? Ayah dan ibunya. Apakah Gobi bertemu dengan ayah dan ibu? Mari kita cari tahu. Yuk, bilang ting-tong. Ting-tong. Aku tidak menemukan ayah dan ibu. Sedih sekali. Saudaraku dan temanku banyak yang hilang. Gobi, terumbu karang yang dulu indah kini tiada lagi. Iya, kakak juga tidak melihat terumbu karang indah lagi. Tadinya ini indah sekali ya adik. Sekarang coba lihat, sudah terpisah satu sama lainnya. Sedih. Kita cari tahu lagi yuk. Kita bilang ting-tong. Aku berharap tidak ada lagi yang menggunakan bom dalam mendapatkan ikan. Coba lihat, kakak bisa melihat bulatan ini dan ada tanda merah tidak di sini. Itu artinya tidak boleh menggunakan bom saat mendapatkan ikan. Karena bom bisa merusak terumbu karang. Terumbu karang adalah tempat tinggal kami para binatang. Itu kata Gobi adik-adik. Bagaimana kalau kita sama-sama mendengar pesan Gobi dan melakukannya? Kita cari tahu lagi ya apa selanjutnya. Ting-tong. Dulu ayah pernah cerita manusia menggunakan pancing dan jala dalam menangkap ikan. Cara ini tidak akan merusak terumbu karang. Iya, benar sekali adik-adik. Kakak bisa lihat di sini ada orang yang sedang memancing ikan dan juga sedang menjala ikan. Sebaiknya kita kembali lagi seperti dulu. Jadi tidak menggunakan bom ikan untuk mendapatkan ikan. Itu tadi cerita tentang Gobi adik-adik. Gobi si ikan kecil. Semoga dengan cerita ini kita bisa mendapatkan pesan dan selalu mengingatnya untuk tidak menggunakan bom ikan dalam mencari ikan. Terima kasih adik-adik yang sudah bersama Kak Melinda. Kita ketemu lagi lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.